Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nasiruddin dengan NIM 20.122. Di sini saya akan menjelaskan biografi Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di sebuah kota Stagira, Yunani, dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi pada saat usia 62 tahun. Aristoteles lahir di sebuah kota Stagira, Yunani yang terletak di semenanjung Kaldiki yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Makedonia Tengah, Yunani. Pada saat zaman Bizantium, Stagira bernama Siderokassia. Penduduknya saat itu sekitar 500 orang, namun jika bersama dengan desa Starnoniki, penduduknya mencapai 1.500 orang. Ayahnya adalah Nikomarkus, tabib istana di Makedonia di bawah Raja Amintas III. Orang tua Aristoteles meninggal ketika dia masih muda. Dia dirawat oleh kakak perempuannya dan suaminya. Tidak banyak yang diketahui tentang pendidikan awal Aristoteles, meskipun diperkirakan dia belajar di kedokteran seperti ayahnya pada 367 sebelum Masehi. Ketika Aristoteles berusia 17 tahun, dia dikirim ke Athena untuk melanjutkan pendidikan tinggi Athena. Aristoteles menjadi murid Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles menjadi guru bagi putra remaja Philip II Alexander, atau yang dikenal dengan Alexander Agung. Alexander Agung adalah raja tempo dulu yang dikenal sebagai sang penakluk dunia, namun masih mengundang polemik di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Raja Iskandar Agung adalah Iskandar Zulkarnain yang kemudian dikenal sebagai Alexander Agung, sang penakluk dunia. Aristoteles memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran filsafat. Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Manusia melampaui fisika ketika ia mulai berpikir saat sedang melakukan pengamatan. Kemudian pemikiran ketuhanan. Aristoteles mengembangkan jenis argumentasi yang disebut argumen pergerakan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta disebabkan oleh Tuhan. Aristoteles memandang bahwa Tuhan hanya berperan menciptakan segala pergerakan di alam semesta, tetapi tidak mengurus alam semesta beserta dengan ciptaannya. Kemudian pemikiran sains. Yang pertama, ilmu alam. Aristoteles menjadi perintis dalam kegiatan pengumpulan dan klasifikasi spesies biologi. Kecenderungan terhadap ilmu alam oleh Aristoteles berkaitan dengan analisis kritis. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang hukum alam dan keseimbangan alam. Kemudian retorika. Aristoteles menjadikan retorika sebagai suatu ilmu yang mandiri dengan kedudukan yang sama dengan ilmu lainnya. Menurut Aristoteles, retorika bukan sekedar perkataan yang bersifat omong kosong, melainkan tuturan yang efektif dan mengandung etika dalam menyampaikan kebenaran.